Jadi quality process control itu adalah lanjutan dari materi kuliah kita minggu yang lalu. Kita sebelumnya kita harus masuk dulu ke food product, atau kalau produk biotek di jurusan kita itu kan juga ada produk biotek atau produk food produk bagi yang di ilmu pangan. Itu ada produk itu kan ada dua macam ya, jadi ada yang material sama produknya. Jadi kalau materialnya, bahannya dan produknya itu ada yang itu sifatnya ya, ini nature of the food product atau biotech product ya, more or less similar, itu adalah perishable ya, mudah rusak ya, bahan bakunya maupun produknya mudah rusak. Kemudian yang kedua itu adalah banyak kalau produk-produk yang belum di produk hasil pertanian itu masih hidup, terutama buah dan sayuran setelah dipanen ya, sehingga perlu kita proses. Kenapa? Karena ada proses enzim, ada proses metabolisme, juga masih ada proses respirasi, sehingga bisa dikatakan masih living product ya. Plus ada pertumbuhan mikrobial growth di dalamnya, sehingga dia masih bisa dikatakan dengan kutip masih hidup ya kan, itu walaupun sudah dipanen kan gitu, sudah panen. Kemudian selain mudah rusak, kemudian mudah produk yang masih hidup quote and quote ya, masih berjalan prosesnya, kadang ada masih proses maturation dan sebagainya, pematangan walaupun sudah dipanen. Kemudian juga ada variasi ya, variasi, jadi ada variasi dari waktunya, tipenya ya, tipenya, dari tipenya ada macam-macam, ada produk perikanan, ada produk pertanian pun juga macam-macam, ada yang biji-bijian, ada umbi-umbian dan macam-macam ya itu. Kemudian hasil perikanan, hasil ternak juga. Kemudian batch ya, jadi juga ada batchnya juga bervariasi, jadi selain tipenya, kemudian kalau kita bikin produknya itu kan juga dari masa yang sama, susu mungkin dipanen bulan kesekian sama bulan kesekian itu akan berbeda. Jadi variasinya banyak sekali kan, variasinya. Makanya ketika Anda nanti skripsi gitu atau penelitian juga harus ditentukan tipenya yang mana. Contoh mungkin pakai singkongnya varietasnya apa. Nah itu penting, karena itu bisa karena variasi ya, karena itu variasi itu menimbulkan bagaimana kita nanti pengontrolan mutu itu tadi. Jadi juga ini juga handlers sama sources, jadi penanganannya sama sumbernya itu juga berbeda-beda. Ada yang ya tadi macam-macam. Kemudian sumbernya dari mana? Kopinya kopi mana kan gitu, contoh kopi Kintamani, Toraja, Bali ya, macam-macam, Arjuna. Contohnya lagi kalau apel mana lagi ya, apel Room Beauty ya, apel Fuji dan macam-macam. Kemudian dipanen kapan ya, pemanenan kapan, itu kan penting juga. Jadi nanti akibatnya itu kan mempengaruhi kadar airnya dan sebagainya. Makanya itu penting ditentukan tipenya. Kemudian mungkin ya kalau Anda penelitian nanti, atau ini kalau di proses industri, suppliernya yang mana yang utama ya, kalau di suppliernya dari mana dan dia panennya kapan kan gitu, sumbernya dari daerah mana
harus jelas itu, karena itu nanti mempengaruhi ya. Itu kalau dari bahan baku. Tapi kalau bahan hasil, nah hasil bagaimana kita nanti produknya itu harus sesuai dengan yang minggu lalu saya katakan, sesuai dengan spesifikasi. Makanya dengan adanya variasi ini tadi, variasi yang banyak dari bahan baku tadi maupun bahan pembantu, itu harus kita manage supaya tetap dari waktu ke waktu itu kualitasnya menjadi sama, maksudnya memenuhi spesifikasi yang kita inginkan, sehingga konsumennya menjadi terpuaskan, kan gitu. Jadi variasi kita harus tahu, selain mudah rusak, hidup, kemudian dia variasinya banyak ya, variasinya banyak. Beda dengan kalau kita beli mesin itu kan, beli apa namanya, beli besi gitu ya, besi kan gampang, itu KS berapa, apalagi sudah SNI itu kan gampang, cenderung seragam, apalagi kalau sudah memenuhi SNI. Tapi kalau produk pertanian, produk food product itu variasinya banyak, makanya perlu QC yang ketat, kan gitu, supaya dari waktu ke waktu itu kualitasnya tetap sama ya. Jangan sampai konsumen mengatakan sekarang sudah oke, kemudian kok rasanya kok bagus, enak ya, tapi kalau kita beli 1 bulan lagi rasanya kok beda. Jangan, itu berarti ada sesuatu yang tidak pas. Kemudian bersih baik consumer ya Pak. Jadi ada perbedaan individual taste, kemudian experience, ada emotion, ada behavior. Jadi itu, jadi ada sisi nilai konsumen itu yang harus kita perhatikan juga, kan gitu. Ditentukan dari sisi konsumen juga. Dari individual taste, jadi ada orang yang contoh ya, ada suka yang pedas, ada yang tidak pedas, ada yang level pedas saja levelnya macam-macam. Kemudian experience, jadi ada level experience-nya terhadap contohnya kopi ya, experience kopi itu orang macam-macam lah levelnya. Ada yang kopi saset ya sudah, itu sudah nyaman, atau kopi tubruk aja, asal yang sudah expert sekali itu kopinya udah dia menentukan dia harus raciannya bagaimana gitu kan. Kemudian emotion, jadi ada beberapa produk itu yang punya emosi ya, emosi. Contohnya mungkin produk-produk yang digunakan untuk upacara-upacara keagamaan, upacara tradisional dan sebagainya, itu ada emosi yang terikut di situ, dan behavior. Ya, kemudian itu kan food product tadi. Nah, food industry atau food biotech industry ya, itu sebetulnya nature-nya atau secara alamiahnya itu adalah mass production ya. Jadi produk, kalau food industry-nya harus produksi massa, ini skala yang besar ya. Jadi mass production, jadi effective cost ya, cost efektif. Jadi dia produksi massa, kemudian ada yang di beberapa tempat itu ada yang labor intensif, jadi ya membutuhkan tenaga kerja yang ya ini yang lumayan banyak ya, labor intensif. Tetapi sekarang sudah, ketika sekarang dengan sekian kemajuan teknologi sudah mulai dikurangi sebetulnya, banyak yang sudah memakai robot dan sebagainya. Jadi dengan adanya produksi massa semacam ini, jadi kesalahan satu batch saja itu bisa mengakibatkan kerugian yang banyak gitu. Kesalahan formulasi
sedikit saja itu sudah kerugiannya juga jadi banyak. Nah itu makanya harus pengontrolnya itu harus benar-benar skalanya masif ya kalau mass production. Makanya penting banget kita kontrol itu prosesnya itu, jangan sampai ada kesalahan. Nah labor intensif ini akibatnya juga sama dengan banyaknya pekerja itu kan dalam tanda kutip bisa kalau tidak ada SOP yang jelas itu kan mereka akan kewalahan ya, maksudnya akan ada variasi dari sisi kualitasnya produk, tidak konsisten lagi. Makanya harus ada SOP yang jelas, kemudian di training dan sebagainya. Kemudian skala ya food industry ada different scale. Kemudian scale-nya itu ada skala UKM, kemudian ada skala besar kan, dan scale-nya itu ada yang mungkin ada juga skala MNC ya, ada yang multinational company ya, seperti Unilever, kemudian Nestle, kemudian Fonterra di New Zealand ya, itu kan skala-skala besar ya, Wings Food kan gitu, skala internasional ya. Ada juga yang skala nasional, ada skala regional maupun lokal kan gitu. Kemudian different ingredient interaction, jadi ada juga interaksi bahan baku yang berbeda. Ada yang cuman kering ya, yang kering contohnya adalah keripik singkong. Keripik singkong itu ingredient interaksinya skala sederhana. Tetapi kalau sudah kompleks banget seperti biskuit itu kan, atau cheese ya, itu kan ada interaksi antara ingredient yang kemudian coklat itu kan interaction, es krim itu kan ingredient interaksinya kan harus kita tentukan itu, jangan sampai dengan formulasi dan itu tidak kita kontrol kan, itu kan bahaya itu. Saus saja juga saya pernah kerja di salah satu perubahan saus tomat ya untuk snack, itu ingredientnya itu asam aja itu, mulai dari bubuk powder yang bentuk padat maupun liquid. Nah itu caranya nyampur ya, perbedaan urutan aja sudah berpengaruh ya. Makanya itu adalah nature of food industry. Anda di mata kuliah sebelumnya kan sudah ada itu, mata kuliah ingredientnya itu kan macam-macam itu. Kemudian socio cultural dependent, jadi tergantung kondisi socio cultural ya. Makanya sekarang kita siasati, contohnya yang mudah itu kalau Anda contohnya socio cultural dependent itu adalah diantaranya adalah produk-produk mie instan ya. Salah satu mie instan yang terbesar itu kan ada rasa soto, rasa laksa ya kan. Nah itu kan ada socio cultural dependent, dipengaruhi oleh kondisi. Nah itu kan salah satu bagaimana kita customer need ya, keinginan customer itu kita penuhi. Sampai ada istilah kan semacam ini, jadi kita nggak perlu beli macam-macam makanan ya, tinggal beli instan noodle aja yang pakai rasa-rasanya itu, mau rasa rendang, mau rasa soto, apa kan itu. Kita stok itu, kita sudah wisata kuliner, guyonannya semacam itu. Nah, global food production system itu ada yang dari sisi institusional, ada ini yang dipengaruhi oleh
polisi, kemudian grup komoditi, jadi komoditas, polisi, grup komoditi, institusional. Kemudian kalau dari sisi ekonomi itu adalah market, link, supply and demand. Kemudian kalau dari sisi kultural juga ada. Jadi ini ada irisan global food production system itu adalah irisan dari ketiga ini. Jadi ada dari sisi ekonomi, sisi budaya, dan juga sisi institusional. Nah, maksudnya sisi institusi yang mengatur, contohnya adalah ada FAO, ada yang macam-macam, ada asosiasi-asosiasi kan gitu. Termasuk benar di sini adalah government kan, institusional. Jadi kebijakannya itu bagaimana? Itu bisa mempengaruhi. Jadi kemudian kalau dari sisi ekonomi, kalau secara global saat ini itu adalah marketing and supply and demand. Nah, kalau dari sisi cultural adalah kultur dari masing-masing bagian di seluruh dunia ini. Jadi ada produk-produk yang khusus untuk segmen bisa umum, bisa seperti atau bisa kultur tertentu saja. Contohnya makanan Arab itu kan kultur tertentu ya, culture tertentu, tapi juga sudah mulai mendunia saat ini, seperti kebab dan sebagainya, biryani. Tapi kalau yang ada juga yang produk-produk yang secara kultural itu memang sudah bisa mendunia, seperti Coke dan sebagainya ya. Jadi minuman berkarbonasi maupun fast food itu, ini adalah yang bisa menentukan elemen-elemen yang menentukan global food production system. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi food production system itu apa saja ya? Yang pertama adalah sosial dan juga ecological. Jadi kalau sosial itu adalah economic insentif ya, mungkin ada insentif dari pemerintah, contohnya produk tertentu dikasih insentif pemerintah sehingga ya, ini polisi dari kalau memang itu diproduksi di Indonesia kemudian pakai tenaga kerja yang banyak, maka ada kemudian tergantung polisi atau pemerintah sekarang sudah melakukan tertentu ya, produk tertentu itu dapat mungkin produk-produk yang substitusi dari beras itu lagi digencarkan ya, supaya untuk ketahanan pangan. Nah, itu kan salah satu ekonomi insentif ya. Kemudian produk-produk yang pengganti impor, jadi kita kan impor itu kan banyak banget ya, impor bahan baku untuk industri itu kan banyak banget. Nah, itu mungkin contohnya mungkin garam atau tepung tertentu, modified starch ya kan contohnya, atau yang lain ya, bahan-bahan industri yang lain itu kan kadang-kadang kita dikasih insentif oleh pemerintah. Kemudian market force ya, juga tekanan pasar ya mungkin. Jadi mungkin ada, apalagi dalam kondisi pandemi ini, mungkin ada yang penutupan atau kendala di pengiriman kan, itu ya. Maksudnya bagaimana market itu growth gitu, ada produk-produk tertentu yang growth. Contohnya sekarang produk-produk yang untuk imunomodulator itu lagi growth, atau yang functional food ya gitu. Kemudian cultural influences, traditional practices, jadi praktis itu, kemudian individual taste sama urbanization ya. Urbanization ini juga berpengaruh terhadap sistem. Jadi contohnya kalau adanya urbanisasi sehingga banyak produk-produk pedesaan yang sekarang dikirim ke perkotaan. Kemudian individual taste itu tadi, contohnya kopi itu punya orang itu punya individual taste atau preference yang
sendiri-sendiri, termasuk terhadap coklat maupun es krim macam-macam, itu juga punya taste tersendiri, individual taste tersendiri. Traditional practices ya, cultural influence, contohnya kalau di sini beras itu kan lebih suka beras yang empuk ya kan ya, tapi kalau di daerah Arab dan India dan sebagainya itu berasnya itu lebih ke beras basmati ya, basmati yang long grain ya, karena itu juga dipengaruhi dari cultural influences itu sih. Nah, dari dahulu kan intrinsik. Sekarang ya kalau secara ekologi itu adalah secara intrinsik adalah soil type ya, dari tipe tanah dari yang berkapur atau apa, itu kan ilmu tanah itu kan ada macam-macam ya, lapisan-lapisan tanah itu tipenya ada macam-macam. Jadi kita tidak bisa mengatakan program, contohnya cetak sawah, sekarang kan lagi program pemerintah lagi program cetak sawah, itu apakah selalu berhasil ya, tergantung tipe tanahnya yang mau dicetak, di Kalimantan, mau di Papua atau di Jawa atau di mana kan cetak sawah, tidak semudah membuka kemudian kita tanam kan. Soil, karena ada perbedaan soil type, juga perbedaan climate ya. Sekarang ini ada tantangan ke depan itu yang lebih besar daripada pandemi, itu kan adalah climate change ya. Climate change adalah perubahan iklim, itu harus kita antisipasi sebetulnya, karena itu sebetulnya mempengaruhi effective production system. Sehingga kalau kita punya food industry termasuk itu harus kita tentukan ini sebetulnya, ini semuanya ini harus kita tentukan, karena itu adalah berhubungan dengan supply chain ya. Apakah kita suplai produk bahan baku ke produk kita itu nanti bisa terus menerus atau malah terhambat kan gitu. Jangan sampai kita sudah prosesnya bagus tetapi suppliernya terhambat. Nah, makanya ini yang mempengaruhi sebetulnya secara umum harus kita ketahui ya, tidak semena-mena kita food produknya ya kan. Nah, food produknya bagaimana gitu, proses produknya, water availability ya, ketersediaan air ya. Indonesia dikaruniai oleh water availability yang masya Allah ini, alhamdulillah ini kita. Tetapi di daerah-daerah tertentu ya, terutama kalau di Jawa masih bagus, tetapi ya beberapa daerah juga tidak ya. Apalagi di luar Jawa, di Kalimantan itu ya water availability-nya, makanya kalau curah hujannya juga rendah itu, makanya kita adanya bendungan dan sebagainya, itu mempengaruhi intrinsik. Ekstrinsik itu adalah contoh adalah pest and pathogen ya. Jadi bagaimana adanya kontrol ini, pest management dan pathogen ya. Kemudian genetic advances ya, ada kemajuan secara genetika, ini bisa mempengaruhi ini teman-teman yang di biotek. Jadi itu bisa mempengaruhi, apakah kita malah bisa kita produk-produk yang genetically modified food, nah itu bisa bagus, bisa mempercepat ketersediaan ini food production system ini atau semacam itu. Kemudian namun ada perlu kita perhatikan dari sisi safety-nya juga perlu kita cek juga. Alergen juga semacam itu ya. Alergen ini juga lagi ngetren juga kan, ada tidak semua orang itu bisa memakan makanan yang sama, ada produk yang punya alergi. Jadi ada alergen, ada susu, ada milk, sama milk sama susu, milk, kemudian soy, kemudian nuts, kemudian eggs, kemudian fish and crustacean dan macam-macam, ada gluten dan macam-macam lah, itu ada alergen, ada listnya. Kemudian ada farming practices ya, jadi bagaimana proses farming bercocok tanam saat ini kan gitu. Apakah dia pakai, contohnya dia pakai
dia bertanam secara organik kan gitu, atau good farming practices kan gitu, atau dia secara yang biasa-biasa saja ya, pokoknya pupuk kimia yang seenaknya gitu. Contohnya di Batu aja sekarang produktivitas apel menurun karena terlalu sering digunakan pupuk kimia mulai zaman dahulu. Itu jelas. Ini perlu kita perhatikan dan kita cermati karena lagi-lagi itu adalah untuk menentukan ketersediaan suplai dari bahan baku untuk proses industrinya kita. Nah, ini adalah quality control framework. Nah, quality control framework ini jadi framework dari quality control itu dimulai dari organization vision. Jadi harus ada visi ya, visi yang jelas ya dari perusahaan. Kemudian goals and strategies ya. Jadi visi, kalau kita kan biasanya visi foya, misi foya, visi misi foya foya ya, jangan gitu. Ini harus jelas ini. Kalau di harus jelas ini visinya apa dari perusahaan itu bagaimana, apakah dia menentukan itu cuman internasional ya, internasional harus jelas dia langkah-langkah, nanti misinya itu gitu, atau perusahaannya cuman lokal atau cuman nasional, itu kan dari sisi scope itu sudah berpengaruh terhadap nanti misi. Dari sini kan kita turunkan misi. Dari setelah dari visinya kemudian kita misinya. Jadi apa-apa yang misi yang kita perlu lakukan, kemudian critical success factor and KPIs ya, key performance indicator. Jadi dari visi kemudian kita turunkan menjadi misi, kemudian kita turunkan menjadi KPIs dan critical success factor. Apa sih yang menjadikan ini bisa sukses? Kemudian core processes ya, dan produk proses utamanya apa saja. Nah, dari core process itu nanti akan ada proses analisis ya. Setelah prosesnya, jadi mungkin flowchart lah gampangnya semacam itu. Kemudian ada proses analisis, dianalisa ya. Kemudian kita bisa ISO 9000 ya. Kemudian dari core process itu juga ada self assessment atau gap analysis. Apa sih yang kurang ya, atau semacam ini semacam analisa SWOT, mana apa yang kurang dari produk kita, kemudian kita define opportunities for improvement, sehingga dari SWOT itu kan bisa kita tentukan apa yang harus bisa diimprove gitu. Nah, dari sini bisa contohnya bisa people development, atau selain dari people development bisa decide process priorities. Jadi kalau mungkin dari define apa yang perlu kita improve, contohnya dari sisi people-nya, makanya harus kita education, training and development ya. Jadi mereka itu kita training secara continuous ya, secara periodik kan gitu. Kemudian kalau dari sisi proses prioritas, ternyata proses utama itu proses dari pengeringan lah. Pengeringan ini harus kita perbaiki dari sini, continue improvement, set proses prioritas. Kemudian kita cek dari visualize ideal proses. Sebetulnya kita bisa benchmark ke sebetulnya proses pengirian yang benar itu bagaimana, mungkin dari sisi SNI, atau kita benchmark dengan perusahaan yang lain, atau dari standar gitu. Kemudian bisa kita continuous improvement, perbaikan terus menerus ya. Kemudian kalau kita dibandingkan dengan ideal business process, bagaimana? Kita bisa business process redesigning, kita desain ulang, kemudian bisa mungkin kita tambahi mesin tertentu yang ulang, kemudian kita harus ukur measurement of progress, kita ukur ya. Jadi kita ukur progresnya itu bagaimana. Balik setelah itu
Setelah kita aplikasikan, ya, kita ukur progresnya, kita balik lagi ke sini. Sebetulnya secara proses itu kapabilitasnya bagaimana, ya. Bisa juga dari sini nanti balik lagi ke, oh ternyata kita ketinggian atau kita kurang tinggi, ya, tergantung organization vision, goal, and strategis itu bisa menjadi di sini. Kita perbaiki dengan adanya hal ini tadi, ya. Makanya tidak semata-mata quality control itu ya mengontrol produk, kemudian bagaimana itu. Ini ada keterkaitan dari sini, ya. Harus secara komprehensif, ya. Kita analisa dan kita terus menerus ini, ya, continuous improvement, ya, semacam itu. Baik sisi proses, secara prosesnya langsung kita analisis cost prosesnya, ataupun gap analysis, apa yang kurang dari prosesnya itu. Nah, ini QC method, ya. Jadi yang pertama adalah QFD, Quality Function Deployment, atau Customer Requirement to Technical Specification. Jadi ketika ada persyaratan, jadi customer itu mintanya sari buah, ya, atau biskuit aja, biskuit dengan tingkat kekerasan sekian, gitu. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu lunak. Tadi ada kekerasan tertentu, mungkin daya patahnya seberapa, kan, semacam itu. Kita ukur, ya. Kita ukur, termasuk kadar airnya berapa. Nah, ini customer specification, ya. Kita mungkin dari sisi customer itu bagaimana, kemudian kita translate to technical specification. Oh, jadi misalnya kadar air A, atau tingkat kekerasan sekian, atau kadar protein sekian, atau kadar apa, ya, itu. Kemudian product tolerance, ya, kemudian kita plus minus dari situ. Mungkin berat, ya, mungkin mudah itu mungkin berat, weight, ya. Oh, beratnya mungkin per produk itu 4 gram, ya, 4 gram plus minus berapa, kita kasih tolerance, ya. Tolerance plus minusnya berapa. Kemudian dari situ, kemudian proses capability. Nah, sebetulnya kita cek, nah, kapabilitas mesin kita itu bagaimana, ya. Apakah dengan plus minus tadi, 4 gram plus minus mungkin 0,5, itu bisa, mesin kita bisa mencapai semacam itu beratnya, gitu, atau tidak, ya. Ya, kalau contohnya mungkin bumbu powdernya mie instan itu kan, ya, mungkin sekitar, ya, taruhlah kata 3 gram, ya, per saset gitu untuk bumbu powdernya mie instan. Nah, itu sebetulnya mesin pengemas kita itu sebenarnya bisa kapabilitas apa enggak. Kalau enggak, ya kita proses variasi. Jadi variasi, ya, prosesnya kita tentukan, ya. Kita tentukan mana optimal prosesnya, ya. Kita optimum proses levelnya itu bagaimana setelah melihat dari technical specification dari customer itu dengan perusahaan kita, ya, mesin maupun material, ya, bahan baku, material, termasuk orangnya, tapi yang utama adalah bahan baku dan mesin kita, ya, material and mesin, gitu. Kira-kira ketemu optimum proses levelnya, oh, plus minus sekian. Kemudian dari situ kita buat proses setting. Oh, kita setting, pokoknya mesinnya kita setting sekian sesuai dengan optimum proses itu. Nah, dari proses setting itu baru kita tentukan proses kontrol, ya, dengan control chart, ya, design of control chart, ya. Kemudian baru di dispatch, ya, sehingga harus ada jelas di situ
Jadi dari sini kemudian toleransinya berapa, kemudian kapabilitasnya kita mampu nggak dari situ, kemudian kita hitungan optimumnya, kemudian kita setting di mesin dan SOP nya, manusianya, bahan bakunya, kemudian baru kita tentukan proses kontrol chart. Jadi semacam itu. Ini QC method, sehingga proses pengontrolannya itu seperti ini ya, alurnya semacam ini. Nah, kontrol chart ini dulu saya itu waktu S1 ya pakai manual, kita hitung secara manual gitu, tapi sekarang bisa pakai program ya. Nanti itu setelah UTS nanti akan dijelaskan oleh Pak Kiki ya, bagaimana secara statistik kita bisa mengontrol. Oke, ini quality circle ini ya. Pertama adalah ini dari price sama advertising, kemudian ada market share. Nah, produk kita bisa mempengaruhi kalau dari customer value itu ada ini ya, bisa mempengaruhi ketiganya ini. Kalau dari productivity itu bisa mempengaruhi yang di sini ya. Jadi ada market share dari pertama dari price, kemudian kita bisa mempengaruhi market share kita. Contohnya adalah produk-produk dari sekarang yang nomor satu penguasa market untuk instant noodle itu kan Indofood Group ya. Kemudian yang kedua baru Wings Food ya, Wings Food. Dulu ya cuma Indofood Group ya, mulai dari Sasa, Supermi, Supermi, Sarimi dan Indomie itu market share. Tapi sekarang dengan adanya Wings Food gitu ya, masuk share, market share-nya tersendiri masuk. Kemudian dari market share kemudian ada profit and growth. Kemudian dengan dari si productivities itu sebetulnya kita bisa lower cost ya, bisa cost itu bisa ditekan ya. Kemudian dari sini bisa lower cost of quality, karena kita kualitas secara bisa ditingkatkan dengan lower cost. Kemudian spec quality, kemudian dari customer attention and design ya, kemudian customer driven quality, sehingga masuk lagi ke price and advertisement ya. Jadi balik lagi di sini terus gini circle-nya. Kalau dari sini dari sisi customer, kalau di sini dari produktivitas. Kemudian strategic planning, tadi kan ada strategic planning proses itu kan ada vision, mission, and core value dari perusahaan. Jadi budaya perusahaan itu bagaimana, core value dari value perusahaan, ada visi, misi, dan core value perusahaan, diturunkan menjadi strategic objective sama critical success factor. Dari sini kemudian diturunkan lagi, itu adalah menjadi business plan sama monthly review, kemudian performance management plan and periodic review session ya. Jadi kemudian balik lagi ke sini menjadi external customer input, kemudian adalah internal customer input. Jadi kalau dari sini adalah, kalau dari external customer input itu adalah contohnya adalah customer needs ya, keinginan customer. Biasanya marketing ini yang dia mensurvei dan mendapatkan infonya. Dan financial indicator, kemudian competitive analysis, jadi dibandingkan analisisnya secara kompetitif dengan yang lain, kemudian teknologi yang berkembang saat ini. Sedangkan internal customer input adalah manajemen review ya. Jadi dari tinjauan manajemen, kemudian performance measures, jadi sebetulnya dari bulan ke bulan itu bagaimana performance-nya. Kemudian proses measure, prosesnya juga kita ukur bagaimana, apakah masih bagus atau tidak. Sama internal audit ya, audit internal ini bisa menjadi masukan secara internal ya, sehingga nanti bisa masuk lagi ke
visi, misi, core value, kemudian kita tentukan lagi strategic objective, critical success factor, business plan, kemudian performance management plan, periodic revision. Quality process control. Ini ada diagram trilogi Jurans ya. Juran ini tadi tokoh quality control itu adalah salah satunya adalah Jurans. Dia seiring dengan berjalan waktu, ini waktu ya. Ini waktu, kalau di sini adalah waktu tunggu ya, waktu tunggu. Nah, di zona perbaikan di sini adalah quality planning di sini. Di sini zona pengendalian mutu selama proses operasi. Di awal-awal itu adalah semacam ini, naik gini. Kemudian ya ada puncaknya sporadis. Kemudian seiring dengan perbaikan mutu dia akan turun ya. Waktu tunggunya ini yang kita perbaiki ya. Waktu tunggu ini yang akan kita perbaiki ya. Ya. Waktu tunggu ini yang akan kita perbaiki. Awalnya kan waktu tunggunya kan tinggi sekali kan, ini semacam ini. Kemudian lama kelamaan turun dengan adanya aplikasi ini pengendalian mutu quality control. Ya di awal ya biasalah kita tinggi, kemudian tapi lama kelamaan harus turun, ini turun akhirnya stabil ya. Kalau kita sudah masuk ke sini, di sini ada zona atas, zona bawah, akhirnya di sini saja, ini sudah konsisten. Jadi memang produk itu harus kita tujukan awalnya variatif semacam ini, apalagi puncak yang sporadis, kemudian harus dengan ada perbaikan mutu dan pengendalian mutu selama ini yang awalnya kita rencanakan kemudian kita aplikasikan, lama kelamaan akan stabil kan. Inilah yang dinamakan produk yang konsisten ya, seiring dengan berjalan waktu. Nah, ini adalah pelajaran yang diperoleh ya, dari sini sampai sini ini pelajaran kita peroleh. Sebetulnya ini hampir sama dengan kalau kita dari kondisi pandemi itu kan hampir sama ini ya. Active case itu kan berapa penambahan kasus saat ini ya, pandemi itu naik turunnya tinggi. Lama kelamaan sekarang contohnya dengan penerapan PPKM itu dengan kedisiplinan masyarakat, vaksin dan sebagainya, akhirnya turun. Nah, kalau ini juga gitu, kita harus mutunya bagaimana. Awalnya masih variasi tinggi, beratnya kadang tinggi kadang rendah, itu kan nggak konsisten. Kemudian dengan pengendalian mutu lama kelamaan akan konsisten di sini zonanya. Nah, ini nanti yang akan kita kontrol terus menerus supaya tetap di zona semacam ini. Ada variasi tetapi masih dalam toleransi. Control and measurement. Control itu adalah are we doing the job correctly, itu control ya. Detection and prevention ya. Jadi dia adalah mendeteksi dan melawan pengendalian kan gitu, pencegahan. Kemudian transformation process, jadi adalah proses yang bertransformasi, tidak jadi dia ada proses perubahan kan, transformation process. Dan kontrol ini adalah management responsibility. Jadi itu adalah manajemen responsibility. Sedangkan measure itu adalah dua quality yang kita ukur kemarin minggu lalu, adalah dua aspek dari quality. Itu adalah quality of design sama quality of conformance. Jadi kesesuaian atau enggak, maksudnya produknya masuk enggak di reject atau enggak conformance. Kemudian quality of design, desainnya sesuai dengan yang bagus, sesuai dengan yang kita desain atau tidak. Itu yang kita ukur ya, itu kita measure. Kalau kontrol, kita apakah mengerjakan pekerjaan itu sesuai ya, correct or no kan gitu. Kemudian kita deteksi, kita cek, kita deteksi, dan kita untuk salah satunya adalah preventive action ya. Kemudian transformation proses, kemudian management responsibility. Jadi ada
process management responsibility. Nah, ini yang di sini ya, quality of design ini terkait dengan kuliah minggu lalu sebetulnya. Itu adalah a measure of how well the product of service is designed to achieve its stated purposes. Bagaimana produk itu atau service itu didesain untuk mencapai yang diinginkan, yang dipurposkan atau yang goal, state purpose or goal. Jadi yang dinyatakan, oh produk ini mempunyai kualitas bla 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 kan gitu. Dan jadi kita ini adalah quality of design. If the quality of design is low, jadi kalau quality desainnya ada, pokoknya kita quality of desainnya sudah rendah, maka service or product will not meet the requirement ya, karena tidak sesuai dengan keinginan dari customer tadi gitu loh. Customer tadi kita nggak sesuai ya quality of desainnya. Kita pelanggan kita mana itu karena terlalu rendah, tidak sesuai dengan sesuai ya. Makanya untuk mengatur supaya the quality of design itu tidak rendah, maka perlu kita buat spesifikasi ya, spesifikasi. Ada lainnya sekian, kadar proteinnya sekian, atau daya patahnya sekian, viskositasnya sekian, dan sebagainya ya, sehingga harus kita tentukan ini ya, agar gitu loh, meet the requirement. Nah, spesifikasi itu sendiri adalah apa? Spesifikasi itu adalah defines the product or service. Ini penting dalam quality control itu, mendefinisikan spesifikasi. Jadi kita definisikan dulu apa the produk kita. Oh, ini produk, nah, kategorinya aja macam-macam. Oh, produk makanan ringan. Oh, produk turunan dari egg ya. Oh, ini produk dairy produk. Apa? Kita definisikan dulu. Produk atau service ya. Oh, ini service. Sekarang kan banyak di service ya. Servicenya apa? Kan gitu. Kemudian spesifikasi, setelah kita definisikan dengan detail produk kita apa, produk kadar airnya berapa, kemudian should be a comprehensive statement of all aspect which must be present to meet the customer requirement. Jadi sangat komprehensif, sangat menyeluruh, dan semua aspek. Jadi mulai kadar airnya bagaimana, kemudian yang itu yang diinginkan atau persyaratan dari customer itu gitu. Must be precise ya, jadi sangat precise sangat precise itu ya, sangat dengan satu ya, precise ya. Mungkin Anda kok jadi tahu bahasa Indonesianya precise itu apa. Pokoknya akurat ya, precise ya. Vital in the purchase of material, karena itu kalau kita precise, kita menentukan pembeliannya nanti bagaimana. Oh, kita butuh viskositasnya sekian, maka bahan baku purchase of, kita butuh bahan baku untuk mungkin ya, bahan pengentalnya, CNC-nya atau keraginannya atau apa, itu mempengaruhi kan. And service for the use in any conversion process. Jadi harus jelas kita inginkan es krimnya itu sekian ya, kekentalannya sekian, atau mouthfeel-nya bagaimana, atau ini viskositas produk akhirnya sekian. Makanya bahan bakunya yang ditentukan adalah sekian, harus precise gitu, berapa. Should refer the published standard ya. Seharusnya juga Anda
merefer untuk spek ini dari produk Anda yang standarnya sudah ada, mungkin SNI kan gitu ya, SNI atau kodek Alimentarius kalau di internasional kan, itu harus kita refer di situ. Dari situ kemudian kita bikin spek. Quality conformance to design. Nah, tadi kan quality of design ya, yang ini ya quality of design. Sekarang quality conformance. Product or service achieve the specific design ya. The customer satisfaction must be designed into the production system. Tadi bagaimana kepuasan dari pelanggan itu harus kita masukkan ke dalam production system. Inspection harus dilakukan ya. Kalau inspection itu end checking ya, spiraling cost and decreasing viability ya. Kemudian conformance to design, quality performance of the actual operation. The recording and analysis of information and data. Statistical method must be applied for effective interpretation. Jadi yang pertama harus kita tentukan specified design, spesifikasinya tadi. Kemudian harus memasukkan elemen dari customer satisfaction, customer need tadi. Kemudian harus ada inspection untuk mengecek ya. Kemudian conformance to design itu quality performance of the actual operation. Jadi kalau kita kesesuaian dengan desain ya, contohnya kesesuaian dengan spek tadi, semakin memenuhi kan berarti tidak reject, berarti sesuai, semakin produknya conformance, bukan non conformance. Kalau non conformance berarti produk yang di reject, tidak sesuai. Nah, itu menunjukkan kualitas kita, performance dari operation ya, actual operation kita. Makanya perlu ada recording and analysis of information data. Jadi recording dari proses suhu, proses pengeringan itu berapa, temperaturnya berapa, kemudian lama waktunya berapa, sehingga kita bisa tentukan nanti performance-nya. Nah, baru kita nanti akan analisis secara statistik ya, untuk interpretasi dari hasil recording dan analisis tadi. Nah, proses. Apa sih proses itu? Proses itu adalah transformation of a set of input ya, input which can include material. Inputnya apa saja? Ada material, bahan baku, ada action, ada method, ada operation ya. Into desired output, menjadi output ya. Nah, inputnya bentuknya apa saja? Itu adalah produk, ada informasi, ada service, atau umumnya secara umum adalah hasil gitu. Jadi proses itu gampangnya perubahan dari input menjadi output ya, dimana itu macam-macam tadi inputnya ya. Proses understanding ya, untuk pengetahuan proses itu dari reality, kemudian dari direction. Dari directionnya itu ada dari reality, kemudian dari common purpose, kemudian ada proses purpose, itu ada proses ya, dari direction. Dari definisi itu adalah perubahan dari input, transformasi dari input menjadi output ya. Kemudian dari kontrol proses ya, untuk mengontrolnya itu ada measurement, ada perbandingan, ada correction dari caranya mengontrol. Kemudian improve proses, bagaimana cara kita mengimprove proses itu? Ada melalui question, melalui analisis, melalui action. Analisis tadi statistical tadi bisa. Jadi kemudian ya proses ya, itu dari directionnya itu ada proses purpose ya, common purpose, ada reality. Jadi ini adalah untuk hal yang untuk memahami dari proses itu. Kemudian ya lagi-lagi proses ya, proses itu kalau dari ini inputnya itu adalah material, method, information, environment, people, record, and equipment. Kemudian kita proses menjadi produk, ada service, ada information, ada paperwork ya. Produk ya contohnya ya sari apel yang sudah jadi, service ya macam-macam ya,
kita service industri macam-macam informasi. Sekarang kita banyak itu informasi, produk-produk informasi yang bisa kita beli sebetulnya. Nah, produk hasil, contohnya hasil statistik apa gitu kan, kita juga beli informasi, berita dan sebagainya. Sekarang lagi ngetren data mining ini, informasi. Kemudian kalau paperwork ya paperwork contohnya ya STNK dan sebagainya, itu kan hasil dari paperwork ya. Atau bisa ini ya bisa juga menjadi service juga sebenarnya, macam-macam. Nah dari sini, dari customer itu kan kita dapat suara customer. Oh sebetulnya produknya gini-gini, masuk kita aplikasikan ke proses ya. Dari proses kita dapat dapat masukan. Oh ternyata proses kita itu ada yang salah, begini sebetulnya, atau mungkin waktunya bisa diperpendek kan gitu. Itu namanya voice of process, SPC ya. Masuk ke sini kita perbaiki, bisa maka apanya yang kita perbaiki, bisa dari bahan bakunya ya, dari methodology. Makanya ini adalah pengetahuan mengenai proses ya, bersama inputnya ini tadi. Ini contoh dari proses ya, example of process. Example of process itu adalah pengeringan dari teh. Jadi adalah yang pertama adalah moisture content of fermented tea. Jadi teh yang kita fermentasi itu kita kalau kita mau pengeringan teh itu kan kandungan airnya, kadar airnya, moisture contentnya berapa. Kemudian feed rate of tea, jadi masuknya teh itu bagaimana kecepatannya. Kemudian hot airnya, kemudian flow rate of hot air. Jadi selain panasnya, temperaturnya, suhunya berapa, kemudian flow rate-nya hot air itu berapa, FRH, TH, FRT, MCF, moisture content of fermented tea. Kemudian dari sini, kemudian spread, jadi wear and tear, uneven heat transfer. Ini kendalanya ya, mungkin di dryernya, mungkin persebarannya nggak merata kan gitu. Kemudian ada heat transfernya nggak merata juga kan gitu. Nah mungkin kalau mungkin spreadnya itu persebarannya gini terlalu banyak atau bagaimana di proses dari pengeringan ini mengakibatkan color and flavor of made tea, CF ya, dan moisture content of made tea, MCM, moisture content. Jadi ini proses ya, ini inputnya kita atur. Nah jadi banyak yang kita maka Anda harus menentukan ini produknya apa, itu kan kita tentukan di inputnya itu kita aturnya bagaimana. Ini salah satunya kita kontrol. Kemudian prosesnya di sini di pengeringan itu ada hal-hal yang bisa mempengaruhi juga, karena seperti ini uneven heat transfer, nggak selalu seragam, kemudian persebarannya nggak pas, kemudian bagaimana, kemudian ini hasil akhirnya, inspeksinya kita cek akhirnya bagaimana, kemudian moisture contentnya bagaimana. Ini adalah salah satu proses pengeringan ya, pengeringan teh. Bisa juga kalau kita prosesnya itu adalah contohnya ada pasteurisasi ya, pasteurisasi dari susu ya, ini pasteurisasi susu. Di sini ada susu masuk hampir sama. Mungkin kekentalannya itu bagaimana dimasukkan. Kemudian suhu fermentasi itu susu pasteurisasi itu bagaimana, lamanya waktu fermentasi. Kemudian hasilnya juga suhu akhirnya bagaimana, macam itu. Proses structure. Nah, proses itu ada open loop sama closed loop. Jadi proses structure itu adalah open loop, blind operation toward input, output, and surrounding. Jadi ya open, terbuka. Kalau closed loop itu feedback and feed forward. Jadi dari sini
kemudian ke yang lain itu ini proses ini menjadi proses dari yang lain, terus gitu. Feedback output related to the current operationnya. Jadi yang bisa feedback atau feed forward, jadi yang ini bisa menjadi feedback dari yang lain, terus tapi nanti balik lagi gitu, close loop. Kalau open loop, blind operation toward input, output, and surrounding. Jadi input, output, and surrounding itu menjadi blind operation. Jadi tidak tersambung ya open loop. Ya. Kalau close loop kita tersambung, sehingga menjadi proses yang satu itu bisa menjadi kita bisa tentukan mendapat feedback ya dari proses yang lain, atau menjadi feed forward dari yang lain. Understand your objective. Jadi understanding the process itu memang penting untuk to further examine the concept of process management and improving customer satisfaction. Jadi harus untuk customer satisfaction itu menjadi lebih tinggi ya. Kemudian to introduce a systematic approach to defining customer supplier relationship. Jadi kalau kita paham proses, kita tahu hubungan customer dan supplier. Jadi tidak melulu, jadi kan ada dari supplier, proses, customer. Kita bisa mendefinisikan proses tadi, transformation of input and to output ya. Standardizing prosedur, kita bisa menstandarisasi prosedur sehingga kadar airnya kalau kita sudah tahu, kemudian ya dari inputnya ada set input yang harus kita kontrol, kemudian di prosesnya di tengahnya kita tahu, kita bisa standarisasi atau kita bikin spesifikasi ya. Kemudian bisa kita tentukan SOP-nya juga. Kemudian kita bisa designing and or modifying processes ya. Kita bisa memodifikasi proses dengan adanya, karena karena sudah standar, apakah dengan semakin kita lihat variasinya tadi, ataupun juga tantangan dari luar, output mungkin customer need-nya berubah sehingga kita bisa memodifikasi proses. To describe the various technique of block diagram, jadi ada yang closed loop, ada tadi sudah ada ya block diagram, sama process mapping and analysis in the context of business process reengineering. Improving customer satisfaction through process management. Jadi perlu bagaimana sih kita bisa meningkatkan customer satisfaction ya, kepuasan dari pelanggan dengan proses manajemen ini. Itu adalah an approach to improvement based on process alignment, starting with the organization mission statement. Jadi lagi-lagi kita mulai dengan organization vision and mission statement. Kemudian analyzing its critical success factor, apa key critical, kemudian key or critical processes. Jadi critical success factor itu adalah KPI-nya kita tentukan. Oh, yang kita tuju nanti adalah sekian. Itu kita tentukan. Kemudian dari situ kita critical prosesnya apa ya. Kemudian engage the people in an enduring change process in addition to the knowledge of the business as a whole, which will be brought about an understanding of the mission ya. Customer critical success factor, process breakdown links ya. Certain tool, techniques, entrepreneurial skills will be required for a good communication around the process, which are managed by the system. They are essential for people to identify and solve problem as teams and form the component of the model for total quality management. Jadi itu urut-urutannya. Tadi sudah
saya jelaskan hubungan antara vision dan mission, kemudian apa namanya, customer critical success factor, kemudian yang di diagram keseluruhan tadi. Nah, sebetulnya bagaimana sih dari sisi manajemen ya, manajemen itu kan, manajemen board itu kan dari departemen marketing, R&D, material, kemudian manufacturing atau operation, atau sales atau finance ya. Dia kalau dari sisi marketing dia fokus di sini ya, di market share ya. Market share-nya bagaimana? Inputnya dia dapat ini. Kemudian yang kita yang jadi goal dari orang-orang marketing itu bagaimana bisa memperluas market share, menguasai market share. Dan kalau dari R&D itu adalah number of product developed, jadi jumlah produk yang dihasilkan seberapa banyak. Kemudian dari material, low price atau raw material inventory ya. Jadi kita bisa dapat barang murah tapi yang masih ada terus menerus dan bisa disimpan ya. Ketersediaan dari material. Kalau dari manufacturing itu adalah positive variance atau unit forecast. Jadi variasinya masih masuk di zona yang kita inginkan. Itu dari product operations ya. Sama perencanaan perusahaan itu bagaimana ke depan forecastnya ya. Kemudian kalau dari sales itu adalah exceeding forecast ya. Jadi bagaimana kalau dari sisi orang-orang penjualan itu adalah melampaui forecast. Jadi sebetulnya ke depan ini penjualannya cuma sekian, tapi dia bisa melampaui ya, itu. Kalau finance, on time report ya, on time report. Jadi bagaimana kita bisa on time. Ini adalah CSF ya, critical success factor tadi. Jadi masing-masing departemen itu punya critical success factor yang berbeda-beda ya kan, tergantung dari dia departemen mana ya. Mungkin kalau kita itu adalah di sini lebih banyak di material, bagaimana bahan bakunya kita murah dan berkualitas dan terus-menerus ada. Nah ini yang penting. Dan secara manufacturing itu kita bisa terkontrol, variasinya masih dalam zona yang positif ya, bukan di luar yang kita inginkan. Nah, dari beberapa bagian tadi departemen di perusahaan itu ada R&D, ada operation, ada sales and marketing, ada HR, ada finance and administration. Itu saling terkaitan sebetulnya ya. Sebetulnya orang R&D itu juga plan the business strategy, semuanya R&D, operation, sales, marketing, HR itu menentukan ini juga. Inovasi atau product service atau service generation itu juga dilakukan oleh orang R&D, orang operasi atau manufacturing atau produksi, sales and marketing juga harus ada inovasi. Kemudian ada finance juga, semuanya ini order generation, bagaimana kita membuat order, memperbanyak order ya, dan juga memenuhi dari order. Jadi kita mungkin order saus yang saset ya, biasanya kita saus botol, kita sekarang ada order saus saset ya kan. Orang R&D juga hari ini untuk setelah ada itu kan kita harus fulfillment itu harus melibatkan R&D, kemudian kita scale up, kita produksi di operation, kemudian sales market kita jual dari bagaimana, HR mungkin orangnya kurang atau bagaimana kita perlu training atau bagaimana, finance and administration itu bisa yang membiayai atau bagaimana secara administrasinya juga. Jadi semuanya ini cross cultural, cross function process. Jadi people management, bagaimana kita memenuhi order itu dengan jumlah people yang ada, servicing product or customer. Soalnya bagaimana kita
menservis secara dari produk yang berkualitas secara servisnya ya, maupun secara kita juga menservis dari customernya, sehingga endingnya adalah customer satisfaction. Nah, bagaimana mengimprove customer satisfaction through process management? Itu adalah ini tadi, an approach to improve based on process alignment starting with the organization mission statement. Lagi-lagi adalah mission statement. Kemudian analyzing critical success factor, tadi sudah ada jelas ya, ini sama key or critical process. Jadi critical success factor masing-masing bagian tadi, ini critical factor ya, masing-masing bagian. Jadi kemudian key or critical process ya, dari masing-masing itu critical success factor ini kita perinci lagi sebenarnya critical prosesnya bagaimana, mungkin kadar airnya harus bagaimana, atau prosesnya itu harus bagaimana, itu kita tentukan. Nah, ini tadi control, what is control adalah are we doing the job correctly ya, kemudian monitor the process and the control on it ya, kemudian kita monitor terus menerus, kemudian kita kendalikan, kemudian detection and prevention, transformation process dari input menjadi output, kemudian management responsibility. Jadi kontrol itu adalah management responsibility. Proses control, can we do the job correctly, itu kapabilitas, yaitu kan ada kapabilitas, ada kontrol, ada quality assurance, ada quality improvement. Jadi perbedaannya apa? Kalau kapabilitas itu adalah can we do the job correctly, secara benar, itu berarti capable. Kalau kita tidak bisa secara correct, ya berarti kita nggak capable kan gitu. Berarti kita nggak capable, kita bisa. Kemudian setelah kita sebetulnya kita capable ya, mungkin kapasitasnya kita bisa melakukan, tapi kemudian dalam pelaksanaannya apakah are we doing, saat ini kita mengerjakan pekerjaan itu secara benar, itu fungsi itu yang dinamakan dengan kontrol. Makanya harus kita kontrol, itu namanya kita sedang mengerjakannya secara benar kan gitu. Are we doing the job correctly, dengan benar ya. Kalau ini bisakah kita kan gitu, oh bisa, tingkat kebisaan can atau kapasitas dari produk, kapabilitas itu. Have we done the job correctly, jadi apakah kita sudahkah kita melaksanakan pekerjaan itu, dan itu adalah quality assurance ya. Kita meyakinkan, kita menjamin bahwa produk itu kita lakukan dengan pekerjaan itu kita lakukan dengan benar, itu adalah quality assurance. Kalau improvement adalah could we do the job better, itu adalah improvement ya. Apakah kita bisa mengimprove, itu adalah improvement, perbaikan ya. Jadi ada kapabilitas, ada kontrol, ada quality assurance ya, jaminan mutu, ada perbaikan. Ini kita lebih mendalami produk spesifikasi. Nah, spesifikasi produk itu apa? Itu tadi adalah the simplest part of quality control program. Jadi bagian utama dari yang quality control program adalah penyusunan spek kan gitu. Makanya Anda harus bisa membuat ya spek dari produk. 3 basic question to convert product attributes into specification. Jadi bagaimana kita merubah ya dari produk atribut menjadi specification. Caranya adalah what do you want to make, apa yang ingin kamu buat. Kemudian what are you capable of making, apakah kamu bisa atau capable untuk membuatnya kan gitu.
Jadi kita bikin roti, tapi kamu capable nggak, ada mesin, ada ovennya, atau bagaimana setting ovennya itu bisa nggak sesuai dengan yang kamu inginkan tadi, what do you want, kemudian how much you can afford to spend. Nah, kamu sebetulnya kamu bisa willing to the cost-nya, itu cost yang kamu bisa anukan seberapa yang kamu bisa. Tiga pertanyaan ini sebetulnya yang harus kita tanyakan dulu sebelum kita bikin spek yang daki-daki ya, atau yang kita bikin high quality ya, tapi kita nggak capable ternyata dari sisi method, atau dari sisi mesin, atau dari sisi man, atau people-nya. Jadi people itu kan harus diukur kan capabilitas. Ini adalah contohnya quality attribute ya. Tadi kan ada quality attribute. Jadi 3 basic question convert product attribute ya into specification. Jadi contohnya adalah quality attribute of frosted cake ya. Dari cake-nya sendiri, contohnya dari cake itu adalah color, warna, aroma, texture, flavor, acidity, moistness, grain ya. Kemudian frosting, ada thickness, ketebalannya frostingnya, ada color, grain, chewiness ya. Kemudian greasiness ya, seberapa greasy. Kemudian flavor, sweetness. Kemudian slice, kram ya, kramnya bagaimana kalau ini. Kemudian split, strength, kekuatannya. Kemudian rigidity-nya. Kemudian kalau general secara umum itu adalah beratnya. Kemudian ingredientnya apa saja, packagingnya nanti bagaimana, kemasan primer, kemasan sekunder, atau ya mungkin kalau krik ya kalau usah tes mungkin primer dan sekunder aja. Kemudian shelf life-nya, semuanya. Kemudian shipping stability, kalau dikirim ke dalam kota, kalau di luar kota, apalagi zaman online seperti saat ini, itu bersesuaian tentukan itu. Sterility ya, bagaimana dari sisi kebersihan dan sterility. Kemudian dimension ya, ukurannya itu tingginya berapa, diameternya berapa, kan gitu. Ini kan quality attributes. Jadi kemudian kita tentukan ini semuanya dari quality attribute. Kemudian mana yang sesuai tadi, kan kita sudah ada. Jadi kan kalau kita what do you want to make, ini kan frosted cake ya. Kemudian are you capable, what are you capable of making, mana yang bisa kamu bikin dari semuanya ini tadi, sejauh mana ya kan. Nah, kan how much you can afford, kemudian seberapa uangnya itu, seberapa banyak. Jadi nanti semacam itu. Nah, specification requirement itu adalah listing, kemudian untuk spek requirement itu adalah listing sesuai dengan data. Spek data itu kemudian kita list semuanya. Kemudian juga writing specification for raw material, bahan bakunya, spek bahan bakunya. Kemudian should be concerned only with those variable that might affect final product. Jadi hanya variabel-variabel yang mempengaruhi final product, quality produk akhir itu kita harus concern di situ saja, jangan semuanya. Tidak semua proximat itu penting kita lakukan. Kadang-kadang hanya cuma kadar air sama kadar protein atau kadar lemak, atau mungkin kadang-kadang daya patah itu kan nggak penting. Contohnya untuk frosted cake gitu ya, mungkin kita lebih biskuit ya. Kalau biskuit penting, kerupuk penting. Nah, tapi kan kalau seperti viskositas itu kadang-kadang nggak perlu ya. Untuk fruit juice mungkin nggak perlu ya, mungkin viskositas. Tapi kalau viskositas di saus itu penting. Nah, jadi harus kita pilih concern only with those variable that might affect the final product. Harus kita teliti. Jadi setelah kita semuanya, kemudian kita seleksi mana yang may affect final product quality. Nah, kemudian produk quality standard ya. Dari spek tadi kemudian kita bikin standar dari produk kualitas, marketing strategi ya. Kemudian changing teknologi, ada perbedaan teknologi teknologi yang lagi berkembang bagaimana ya.
Kemudian customer satisfaction by behavior. Jadi the process of service must perform as expected and be backed by guarantees ya. Jadi kita kalau bagaimana sih kita bikin customer satisfaction, contohnya adalah salah satunya adalah menjadi garansi. Ini kalau nggak bisa dikembalikan atau bagaimana garansinya. Kemudian the product should have social reinforcement expectation ya. Jadi secara sosial itu juga bagus. Kemudian the product or service should satisfy consequential experience expectation. Jadi secara terus menerus itu harus tetap bagus ya. Jadi setelah sekarang dan seterusnya itu juga harus bagus ya, harus memenuhi lah, tidak hanya sesekali saja kan gitu. Ini secara umum kesimpulannya adalah kuliah hari ini, kualitas adalah conformance to requirement and customer satisfaction. Proses adalah transformation of input into a product atau output. Control, keep it on track ya, strong on track sesuai dengan spesifikasi tadi ya. Rules and improvement ya, keep it on track, rules and improvement, terus ada improvement. Specification adalah guideline, jadi spesifikasi itu adalah guideline ya, of quality process control. Demikian ya yang bisa saya sampaikan untuk saat ini.